Sisa Bu Uni yang belum masuk. Bu Amina juga di. Sama-sama, Pak. Bu Fira, kita tunggu teman dulu, Dik. Iya, karena 2 orang ini. Dalam perjalanan ke. Sampai Mi Bu Amina, sampai Mi. Bu Ramlah. Di grup sudah di grup sudah baru kirim lagi berdua kita Ribut nah, pasti di Bu Amina ini ribut. Tinggal Bu Sri. Kumpul tahu, Masya Allah. Pengen juga kumpul, tapi belum diizinkan sama Allah. Kalau suami mengizinkan, Ji. Baik, kita tunggu Bu Sri atau kita mulai? Ini ada Mi tahu kamu. Oh, ada sampai semua Mi. Tidak ada Mi Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di mana dikirim? Waalaikumsalam. Apa dikirim? Mana Bu Marwan? Warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi bagaimana kita bincang-bincang tentang program yang sudah jalan atau program yang baru mau kita jalankan? Dulu. Ini kan sebenarnya ada nih program yang sudah jalan. Cuman tadi kan saya sudah tanyakan sama Bapak bahwa kita diskusikan ini adalah program yang akan kita jalankan ke depannya. Walaupun mungkin ada kaitannya dengan program yang sudah berjalan, cuma mungkin cara atau pengimplementasiannya yang berbeda. Nah, saya sebenarnya salah persepsi dengan ada di eksplorasi konsep. Mungkin waktu ini awalnya kan Bu Amina, mute dulu suara kalau tidak bicara Ki. Iya, kagak dulu rampita. Jadi mungkin yang akan kita laksanakan nanti itu ada ide-ide yang keluar tapi masih terkait dengan program yang sudah jalan. Cuman mungkin nama dengan mekanismenya yang agak sedikit ada perbedaan. Tidak banyak sih, sedikit ada perbedaan. Saya cerita tadi, saya sendiri kan ada namanya Kamis Literasi. Kamis Literasi, Kalis namanya. Sama. Nah itu kan saya laksanakan, ya, itu saya laksanakan setiap hari Kamis. Itu mekanismenya itu seluruh siswa berkumpul di lapangan. Kemudian kenapa masuk suaranya Bonita? Jadi rata-rata kayaknya kalau saya program literasi yang mau jalankan sekarang tentang sama Yaki Kapang Bu, tentang literasi. Jadi saya itu ada program namanya, tapi baru juga saya mau rencanakan jalankan. Lama sebenarnya jalan, cuma baru saya mau kasih nama. Jadi namanya itu programku. Rencananya saya mau kasih nama Gerlis, Gerakan Literasi Sekolah. Kalau saya lama, hampir 2 tahun. Bu Fira kan ada di memang literasinya sama juga, setiap hari Selasa literasi saya. Kita Kalis. Kalau Ibu Sri, Ibu Sri, mungkin jaringannya Bu Sri yang agak kurang stabil. Jadi mungkin kita, Bu Sri bagaimana? Halo. Baik, kita mungkin ambil memang karena kita jaringannya. Lagi 3 orang, Bu Sri mungkin tidak mendengar atau bagaimana.
kita ambil terkait dengan literasi saja, Dik. Sepakat, Dik? Sepakat. Oke. Nah, kalau saya mekanismenya kan saya sudah rancang-rancang itu. Saya namanya kita mau dulu Mbak Mina. Punggawa literasi cilik, itu namanya Pulici sebenarnya. Saya sebenarnya sudah buat dalam bentuk PPT, cuman saya masih perlu berdiskusi dengan teman-teman. Siapa tahu ada yang lebih baik bahan presentasinya. Itu nanti kita lihat yang mana yang akan ditampilkan, yang mana yang kita sepakati bersama untuk kita bisa adopsi, kemudian kita bisa sama-sama kita gali lebih dalam untuk kita menjadi bahan presentasi untuk hari Senin nanti. Kenapa, Gede? Iya, enggak kedengaran. Kedengaran, Bu. Dengar suara tak, Bu? Chat maki, Iya. di kolom chat maki saja. Dilarang kita bicara. Dilarang bicara, Tak Bu. udah ki. Capek. Tak udah ki kodong. Oke. Mungkin Bu Fira bisa cerita dulu bagaimana mekanismenya yang sudah berjalan di sekolah. Kalau saya itu berjalan. Selasa Literasi, saya singkat, saya beri nama Selasi, Selasa Literasi. Itu Selasi ada memang penanggung jawabnya di sekolah. Setiap program-program setiap hari itu ada penanggung jawab yang saya tunjuk sesuai bidangnya. Kalau di sekolah itu kan ada jurusan bahasa Indonesia, jadi saya kasih dia di penanggung jawab Selasi, Selasa Literasi. Dari setiap hari Selasa itu kita programkan khusus untuk kelas tinggi saja 4, 5, 6. Ya, kalau kelas 4, 5, 6 itu ada 6 kelas karena rombel ki. Jadi setiap minggu, setiap hari Selasa 2 kelas saja di perpustakaan. Kemudian pekan kedua 2 kelas lagi, bergantian setiap pekannya mengunjungi perpustakaan, kemudian dibina oleh penanggung jawab yang saya sudah tunjuk. Oh, berarti ini programnya dilaksanakan langsung di perpustakaan ya, Bu? Di perpustakaan, iya. Perpustakaan berarti bekerja sama dengan pustakawan. Iya. Berarti bukan yang artinya berkumpul secara keseluruhan seluruh siswa, bukan? Bukan itu kalau yang seluruh siswa saat jam istirahat bisa mengunjungi perpustakaan dan dipandu oleh guru petugas perpustakaannya karena ada di petugas perpustakaannya di situ. Berarti fleksibel waktunya kalau yang seluruh siswa, Dik, terserah mereka kapan mengadakan kunjungan ya. Kalau Bu Aminah? Makasih, Bu. Kalau saya sebenarnya sudah lama ya, Bu, cuma tidak terkontrol ini program. Jadi waktu saya baru kembali ke sekolah, itu kembali waktu itu kan, tapi dengan adanya lagi program ini baru kalian kasih nama. Jadi rencananya saya kasih nama nanti itu programku Gerlis, Gerakan Literasi Sekolah. Setiap hari semua kelas sebelum pembelajaran dimulai selama 15 menit disediakan di pojok baca itu semua siswa harus membaca 15 menit selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, seperti itu. Iya, silakan Bu Fira. Baik, berarti ini program sudah pernah berjalan, tetapi vakum. Kemudian dengan adanya kegiatan ini, Bu Aminah rencananya ingin mengembangkan kembali atau ingin mengangkat kembali programnya. Hampir sama Ibu Di, saya juga seperti itu, cuman di sekolah itu sudah berjalan. Kalau untuk kunjungan perpustakaan itu terjadwal sudah ada. Cuma untuk kegiatan Kamis literasinya juga itu sudah jalan. Nah, saya tuh punya ide, saya ingin ada satu program, tetapi saya tuh berharap tidak dibilang tanggung jawabnya itu di setiap kelas itu wali kelasnya, tapi lebih kepada karena terkait dengan bagaimana kita melibatkan siswa terhadap suaranya, voice-nya, kemudian apalagi tadi choice, pilihan bagaimana mereka bisa memilih yang mana yang lebih baik, kemudian kepemimpinan. Ini yang kepemilikan, ini yang saya maksud di sini. Saya rencananya itu melibatkan dalam satu kelas itu 3 orang.
3 orang itu yang akan nanti memimpin teman-temannya untuk mengarahkan teman-temannya apa yang akan dilakukan. Jadi pada saat sebelum ketiga anak ini menyampaikan kepada temannya, kita guru yang memang diberikan tanggung jawab sebagai penanggung jawab literasi itu mengumpulkan 3 orang perwakilan ini. Ada ketua, kemudian ada sekretarisnya, kemudian ada wakil ketuanya. Itu nanti dikumpulkan, disampaikan secara garis besarnya seperti apa nanti mekanisme pelaksanaannya. Kemudian dari situ mereka diberikan tanggung jawab penuh. Nah, kalau misalnya kelas 4, 5, 6 itu kan biasanya kan kita kumpulkan anak-anak, kemudian diminta saja siapa yang bisa menyimpulkan cerita yang kita sudah baca tadi anak-anak, siapa yang berani ke depan, biasanya kan begitu. Hanya untuk anak-anak yang ini saja. Tetapi ini beda programnya, bagaimana anak-anak itu di setiap jenjang itu, bagi saya bukan hanya kelas 4, 5, 6, tapi saya pengen di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya terlibat. Walaupun misalnya kelas 1 dan 2 itu masih ada keterlibatan atau pendampingan dari gurunya. Karena kan tahu sendiri kalau anak-anak itu walaupun mereka sudah bisa membaca, tetapi untuk menyimpulkan atau meringkas atau merangkum satu cerita itu secara singkat, itu masih perlu pembimbingan. Itu pun kelas 4, 5, 6 juga seperti itu, kelas 3 apalagi. Cuma saya maunya ada tanggung jawab yang mereka emban. Nah, ini saya niat seperti ini, jadi kenapa saya lakukan ini supaya anak-anak itu merasa dihargai bahwa kami punya tanggung jawab, bukan hanya ibu guru. Ada ibu guru baru mau kumpul di lapangan, tetapi sebelum ada ibu guru atau memanggil anak yang 3 orang ini yang menjadikan dutanya, punggawanya ceritanya, itu yang akan memanggil teman-temannya memandu. Ayo kita berkumpul. Kita akan melakukan ini, itu seperti itu rencana saya. Tapi untuk kedepannya nanti sebentar kita lihat mekanisme seperti apa. Saya sudah buat sedikit catatan PPT-nya. Nanti saya coba share sebentar. Kalau Bu Aminah punya atau Bu Pira punya atau Bu Sri punya, kita sharing sebentar supaya yang mana yang terbaik itu yang akan kita angkat untuk kita jadikan sebagai satu program. Ini bisa diadopsi untuk seluruh sekolah. Sebenarnya bagus sekali kalau SMP dan SMA. Ini luar biasa kalau jenjang SMP dan SMA karena mereka sudah bisa berkosakata. Kalau SD, SMP itu memang betul-betul butuh memang pendampingan atau butuh pengarahan yang lebih dari gurunya itu sendiri, terutama guru bahasa Indonesia. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, jadi kalau soal literasi itu memang betul-betul jadi perhatian. Banyak yang bisa membaca tapi tidak bisa memaknai kata. Itu mungkin saya kembalikan ke Ibu Pira atau Bu Uni atau Bu Aminah, ada mungkin yang ditambahkan. Iya, jadi contoh itu kapan Bu, masalah pokoknya kita akan angkat itu masalah literasi, sepakat di semua toh tentang literasi. Selanjutnya bagaimana karena umum gitu, semua sekolah pakai Ji. Sama Ji, biar Ibu Uni juga, Bu Uni di sekolah tadi barangkali sudah jalan juga. Bu Uni sudah bisa bersuara? Tidak bisa bersuara Bu Uni. Tidak bisa bersuara Bu Uni. Bu Sri Wahyuni. Disuruh puasa. Bu itu Pira? sudah bagus Bu Uni. Bu Uni, coba kita bicara saya. Tidak bisa. Jadi kalau ada barangkali Ibu Ramlah punya program, bisa barangkali kita ini karena sama gitu, kayaknya rata-rata sama aja gitu literasi. Tujuannya juga pasti menghampiri sama. Tapi kan misalnya dulu, jadi kalau ada yang mau ditambah atau dikurangi bisa di di situ di tampilan tak. Iya. Baik, saya coba buka pada Ibu Dek. Saya coba share screen. Kita lihat sama-sama. Tapi sebenarnya saya berpikir, kukira saya satu kelompok dengan Ibu Anita masih di yang dulu kan, Bu Anita, kemudian Ibu Nur. Begitu juga. Kemarin dia sempat masuk ke Iya. Dengan Bu Lisna, ada dibikin kemarin. Kemarin itu matang ini kelompok aman biar mereka dengan kelompoknya sudah aman, berarti kita juga sudah aman. Betul. Kelompok yang modul 3.2, saya pikir seperti itu. Iya. Ternyata. Iya.
Baik, sudah terlihat? Belum, Bu. Belum? Saya coba ini dulu. Nah. Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Ini ruang kolaborasi kita kelompok 1, Dek. Iya, kelompok 1. Kelompok 1. Baik, saya perlihatkan dulu. Ini hanya pengantarnya. Kemudian ini saya berpikir ini kelompok. Kemudian ini tujuan khususnya saya sudah cantumkan berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid. CGP akan bekerja dalam kelompok, membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah, mempromosikan suara pilihan atau kepemilikan murid. Kemudian CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Saya masukkan yang menjadi tujuan khususnya. Kemudian tugas kita nanti setiap kelompok menentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan, baik program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler yang sesuai dengan karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Kemudian 1, penentuan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan. Dalam membuat program atau kegiatan sekolah ada 3 jenis kegiatan yang dapat dipilih antara lain. Yang pertama itu program atau kegiatan intrakurikuler merupakan ini keburu-buru ini ini. Astagfirullah. Merupakan program atau kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program sekolah. Kemudian yang kedua, program kegiatan kokurikuler merupakan program atau kegiatan yang dilaksanakan sebagai penguatan atau pendalaman kegiatan intrakurikuler. Kemudian program kegiatan ekstrakurikuler adalah program atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Nah, selanjutnya, penentuan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan. Program kegiatannya itu yaitu kokurikuler, kemudian targetnya itu kelas 1 sampai 6. Kenapa kokurikuler? Karena ini berlangsung pada saat di sela-sela proses pembelajaran, jadi dia tidak di luar pembelajaran. Kemudian jam pembelajaran. Lanjut. Kemudian karakteristik lingkungan, 1, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kemudian kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Kemudian yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kegiatan. Bu Amina mungkin bisa di-mute anunya, suaranya. Termute kita. Termute gitu, wah, termute sih. Dari mana itu suaranya, Ibu Anita? Ya, Dendek ganti. Iya, tiba-tiba. Termute di suaranya. Oh, di anu kapan, Bu? Di room sebelah, di room utama. Iya, suruh anu dulu, Bu Amina, suruh keluar saja. Saya keluar, saya keluar kayak di room utama, keluar aja. Iya, tahu. Oke, baik. Keluar. Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua, karakteristik lingkungan. Masih terkait karakteristik lingkungan, sambungannya tadi nomor 5, lingkungan yang membawa wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi
yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Kemudian yang keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang dan bermakna, di mana dalam prosesnya murid akan merasa senang hati dan menikmati setiap momen pembelajarannya. Kemudian yang ketujuh, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Nah, selanjutnya yang kedua, berdasarkan hasil diskusi kelompok, maka keterampilan yang dikembangkan yaitu ada dua, keterampilan berinteraksi sosial dan menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif. Nah, jenis program yang ingin dijalankan nanti ini nama program Punggawa Literasi Cilik atau Pulici. Ini deskripsi programnya saya sertakan. Ini masih saya rancang-rancang. Kalau ada misalnya tambahan dari ibu-ibu yang lain, silakan ditambahkan. Nanti saya share nanti PPT-nya. Yang pertama itu Punggawa Literasi Cilik merupakan sebuah program co-kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam literasi, kemudian menjadikan dia mandiri dan menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian guru maupun pihak sekolah hanya sebagai fasilitator, jadi hanya mendampingi saja atau memfasilitasi saja. Segala kegiatan diserahkan kepada Punggawa Literasi Cilik ini. Jadi ya masing-masing perwakilan 3 orang itu. Kemudian pada awal program Punggawa Literasi Cilik, guru di setiap kelas akan memilih 3 orang siswa sebagai punggawa. Pemilihan ini berdasarkan hasil isian dari kuesioner yang mengenai minat literasi yang dibagikan kepada semua siswa. Selanjutnya, siswa yang tersisa akan dibagi rata ke dalam 3 kelompok punggawa yang terpilih. Punggawa inilah yang bertanggung jawab atas terlaksananya program literasi di kelas masing-masing. Guru mengarahkan punggawa yang terpilih dari setiap kelas untuk berkumpul di perpustakaan guna membuat kepanitiaan dari Punggawa Literasi Cilik. Jadi ini adalah keterlibatan antara guru atau wali kelas atau guru kelas, kemudian didampingi juga oleh kepala perpustakaan. Ini sangat berperan aktif karena kepala perpustakaan nanti yang kapus nanti ini yang akan menyediakan bahan-bahan bacaan apa yang mereka butuhkan. Kemudian mereka secara mandiri akan memilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris, termasuk membuat jadwal kunjungan rutin ke perpustakaan. Selain itu, punggawa ini yang akan mendampingi temannya dalam penguatan literasi, seperti membuat resume atau ringkasan bacaan. Jadi anak-anak itu nanti pada saat 1 kali 1 bulan atau yang disepakati, waktu yang disepakati yang ada lowong, itu nanti akan memberikan ringkasan atau sinopsis dari bacaan yang mereka sudah baca. Itu bisa perwakilan 1 atau 2 orang dalam 1 kelas, atau mungkin 1 orang saja dalam setiap kelas, karena seperti di sekolah saya itu ada 6 rombel kelas 1 sampai 6 itu masuk pagi, yang sorenya itu kelas 1 sampai 6 juga. Tapi untuk program ini kami laksanakan saja di pagi hari, jadi per 2 pekan ini nanti yang akan dilaksanakan untuk resumenya. Kemudian secara rutin setiap bulan punggawa ini akan memamerkan hasil karya literasi dari setiap kelas. Jadi terkait hasil karya literasi ini bisa berupa tulisan, ada yang berupa puisi mungkin, atau ada mungkin cerita-cerita ringkasan yang mereka sudah dapatkan dari bacaan yang mereka baca sebelumnya, atau dari sinopsis atau panduan dari orang tua mereka. Bisa saya kenapa membiarkan kalau anak-anak kelas 1 itu bisa berupa gambar saja dia tulis, kemudian dia bisa bercerita apa yang dia tulis itu dari bacaannya, misalnya kayak majalah Bobo itu kayak gambar jadi situ bercerita tentang apa, tapi memang harus didampingi oleh guru kelas, karena yang kelas 1, 2 ini masih perlu pendampingan, memang tidak bisa dibiarkan dia belum bisa menggali potensinya secara mandiri. Kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk memberikan usulan penyediaan buku bacaan baik kepada pustakawan, bendahara, dan kepala sekolah. Jadi ini yang punggawa ini, yang 3 orang ini akan diberikan kesempatan atau diberikan kepercayaan penuh untuk mencari buku-buku atau referensi buku apa yang diminati atau disukai oleh anak-anak, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi yang masing-masing punggawa ini yang akan bertanya atau mengidentifikasi kebutuhan bacaan atau kebutuhan buku bacaan yang mereka butuhkan nanti pada saat membaca. Kenapa? Karena dengan tersedianya buku-buku yang mereka minati, mereka ada minat untuk datang membaca di perpustakaan.
Nah, selanjutnya mengapa kegiatan ini? Kegiatan ini dapat mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial karena melibatkan semua murid, karena memberikan kesempatan kepada murid untuk saling berinteraksi dengan teman sekelasnya maupun kelas lain, termasuk berinteraksi dengan guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Jadi semua harus terlibat. Kenapa harus semua terlibat? Karena ini adalah program sekolah, jadi semua stakeholder yang ada di sekolah itu memang harus dilibatkan untuk mengetahui program yang dilaksanakan supaya tidak ada tanda tanya, apa yang main pare. Selanjutnya, kegiatan ini dapat menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif karena mereka secara mandiri dapat menyusun kepanitiaan, rencana program maupun pameran hasil karyanya. Nah, ini anak-anak nanti akan dilatih terutama yang kelas 4, 5, 6 yang mungkin yang secara ketua secara umumnya ini yang akan menyusun programnya walaupun mereka masih perlu mungkin ada arahan atau perlu tambahan usulan atau sesuatu hal kata-kata dari guru-gurunya itu ini akan secara mandiri akan menyusun programnya atau kepanitiaannya, rencana kepanitiaannya seperti apa maupun pameran hasil karyanya. Nah, ini bisa sebenarnya nanti kalau memang P5-nya itu bertepatan dengan pameran hasil karyanya ini bisa dikomprehensifkan atau bisa dikombinasikan, tidak masalah Ji, karena ini adalah hasil karya anak kita. Karena P5 itu kan semua hasil karya, bukan hanya yang sebagai yang artinya yang ada produk, tapi dia lebih ke karakter juga itu terutama. Kemudian suara, pilihan dan kepemilikan, pengertian POIS. Voice atau suara adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Contohnya, yang pertama murid dilibatkan dalam memberikan saran kepada pustakawan, guru, dan kepala sekolah tentang pengadaan buku. Ini suaranya. Kemudian murid mendiskusikan jadwal kunjungan ke perpustakaan. Ini bentuk keterlibatan mereka dalam bentuk voice atau suara. Kemudian pengertian yang kedua, pilihan atau choice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Kemudian contohnya, pertama, murid diberikan kesempatan dalam menentukan pengurus. Jadi mereka yang akan memilih sendiri siapa yang menjadi ketua umumnya. Kan ketua khususnya itu sudah masing-masing dalam setiap kelas, tetapi siapa yang akan menjadi ketua umumnya dalam setiap untuk keseluruhan jenjang. Kemudian murid diberikan kesempatan dalam mendampingi rekannya lain baik pada saat menyusun ringkasan maupun pameran hasil karya. Kemudian pengertian kepemilikan. Kepemilikan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan, melainkan sesuatu yang berkembang dalam struktur dan proses yang menyiratkan rasa hormat terhadap otonomi kekuasaan, suara, dan tanggung jawab kepada orang lain. Contohnya, pertama, memberikan kesempatan kepada murid menjalankan program punggawa literasi cilik secara mandiri. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid memamerkan hasil karya literasi yang telah mereka buat. Ini untuk ketiga konsep yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, kesimpulannya, Pulisi atau Punggawa Literasi Cilik merupakan salah satu program penguatan literasi yang ada di sekolah yang melibatkan sepenuhnya murid yang terpilih sebagai pejuang literasi. Para pejuang literasi ini berasal dari murid kelas 1 sampai 6, di mana setiap kelas dipilih 3 orang murid yang memiliki kemampuan dan minat literasi yang mumpuni. Tugas penggawa ini antara lain bertanggung jawab mengajak rekan yang ada di kelasnya untuk meningkatkan kemampuan berliterasi, kemudian mengatur jadwal kunjungan ke perpustakaan, kemudian mengatur jadwal piket kunjungan ke perpustakaan, dan mengidentifikasi minat baca rekannya. Itu kemudian para punggawa ini diajarkan sejak dini agar dapat secara mandiri mengelola organisasi, khususnya dalam bidang literasi dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam setiap kegiatan. Tugas guru dan pihak sekolah hanya memantau dan memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan oleh para punggawa yang terpilih. Selain itu, para punggawa ini dapat membantu rekannya dalam menyusun resume atau ringkasan dari buku yang telah dibaca, serta mengusulkan penyediaan buku kepada pihak sekolah, dalam hal ini kepada bendahara maupun kepada kepala sekolah. Nah, itu saja mungkin dari saya, Ibu-ibu. Jika ada mungkin yang mau ditambahkan, silakan. Atau ada yang
ini bisa juga. Ada pantunku, pergi ke pasar beli nanas, jangan lupa beli gula. Kalau ingin murid cerdas, bos mereka jadi bahagia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Tadi itu ada Ibu Sri bertanya, katanya bagaimana dengan kelas rendah yang belum pintar membaca. Ini program tak ini Ya. ceritanya. Nah, oke. Ini kan saya sudah sampaikan tadi tuh kelas 1 dan 2 itu masih perlu pendampingan. Nah, ini untuk proses bacaannya saja saya sudah sampaikan juga tadi bahwa mereka itu tidak hanya membaca lewat tulisan tetapi gambar. Jadi pada saat anak-anak yang belum mahir membaca, mungkin walaupun di sisi lain dia harus tetap belajar membaca, kita akan memfasilitasi terkait buku-buku yang mereka minati. Misalnya kan kalau majalah Bobo itu kan ada memang gambar-gambar atau yang dari Gramedia itu. Mereka itu bisa bercerita loh, Bu. Kita tunjukkan gambar menurut kita, nak, apa yang diceritakan dalam gambar ini, mereka buat apa. Nah, seperti itu namanya berliterasi walaupun secara tidak langsung dia membaca. Jadi ini pemahaman kita terkait literasi itu bukan hanya kita harus bisa membaca baru bisa berliterasi. Mendengar saja itu kita sudah berliterasi, mendengar dengan seksama. Jadi terkait dengan yang belum bisa membaca, karena ini ada namanya punggawa dari setiap kelas ini, maka di kelas 1 khususnya di kelas 1 itu atau di kelas 2 itu sudah ada memang yang sudah lancar membaca. Tetapi untuk menyusun kosakata yang baik dan benar itu masih kesulitan atau masih perlu pendampingan. Nah, ini akan kita ajarkan. Kenapa kita mengambil untuk seluruh jenjang? Saya berpikir seperti ini. Karena semua anak perlu difasilitasi, tidak harus hanya kelas tinggi atau tidak harus hanya orang yang bisa membaca. Nah, pada saat kita hanya memfasilitasi anak-anak yang bisa membaca, apa kabar dengan anak-anak yang tidak tahu membaca atau tidak ada keinginan untuk membaca? Nah, dengan kegiatan ini harapan saya pribadi, anak-anak yang awalnya tidak bisa membaca itu akan termotivasi atau ada ketukan dalam hatinya untuk bisa membaca. Caranya bagaimana? Karena sebenarnya mereka bisa, sebenarnya mereka bisa membaca sebenarnya, cuma kemalasan atau tidak ada keinginan untuk memulai belajar membaca. Karena biasanya di rumah itu orang tuanya tertarik, sini nak ajar membaca. Biasanya itu bertengkar dengan mamanya atau bertengkar dengan neneknya. Tidak mau aja, malas Kak, karena dia sudah keasikan dengan gadget atau keasikan dengan game. Nah, bagaimana caranya? Saya berniat saya itu berkeinginan sekali untuk bagaimana memunculkan minatnya dulu, bukan langsung disuruh membaca, minatnya dulu. Apa minatnya? Dengan menyediakan buku-buku yang mereka inginkan di perpustakaan. Jadi kita bisa tanya anak-anak kan ada penggawanya kan, penggawanya yang perwakilan kelas itu, anak-anak buku bacaan seperti apa yang kalian inginkan? Apakah seperti ini? Bisa kita berikan referensi beberapa buku yang mungkin memang terkait dengan usia mereka. Kita bisa perlihatkan apakah kalian buku yang seperti ini, kalian suka buku seperti ini. Seperti saya, Bu. Saya biasa tuh kalau hari Kamis, anak-anakku kan kelas 1. Walaupun setelah mereka berliterasi, saya tidak memaksakan mereka harus membaca. Saya enggak. Saya memberikan bacaan kepada mereka, bacaan bergambar. Jadi mereka lihat, ini apa, nak? Ada bola, kemudian ada yang ini, ada yang menendang kayak seperti itu, yang literasi digital itu yang dalam bentuk buku. Saya perlihatkan kepada mereka, ternyata mereka senang. Walaupun mereka itu membacanya itu masih terbata-bata atau bahkan ada yang baru mengenal huruf yang tidak masuk SD kan TK kan itu, bahkan ada yang sudah TK saja itu tidak suka sekali nak buka anunya. Nah, bilang mamanya masuk ke TK, ibu bayar ke 1 tahun penuh itu tidak pernah masuk anakku. Kenapa? Tidak suka belajar. Alhamdulillah dengan sedikit-sedikit pengenalan kepada buku bacaan kepada mereka dalam bentuk gambar yang khususnya jenjang kelas awal itu, mereka jadi tertarik untuk mulai mengenal huruf atau mulai mengeja-eja. Itu saja mungkin, Bu Aminah. Ini ceritanya program tak, Bu? Setiap hari kita lakukan toh? Tidak setiap hari nih. Ini memang ada waktunya, ada waktu khususnya, karena ini kan biasanya, ini kan program yang belum berjalan. Ini rencana saya itu, saya ambil
per pekan karena saya kombinasikan atau combine-kan itu mungkin dengan Kamis literasi itu bagaimana caranya lebih menarik. Nah, dengan program ini yang kami nanti kombinasikan atau komprehensifkan kasih jadi satu, ini nanti akan 1 kali sepekan. Tetapi untuk resumenya itu sendiri disesuaikan dengan kondisi atau keadaan di sekolah, kegiatan yang berlangsung di sekolah. Kalau waktu kita agak lowong bisa 2 kali sepekan atau bisa 1 kali sebulan untuk resumenya atau ringkasannya. Seperti itu, Bu. Oh, berarti ceritanya ini kegiatannya bukan di dalam kelas nih, kita ada suatu ruangan atau ruangan perpustakaan. Bukan. Dia ada memang waktunya, jadwalnya itu akan dibuat sendiri oleh penggawa yang terpilih, penggawa cilik yang terpilih itu, kemudian dia bekerja sama dengan tenaga kepala perpustakaan. Mereka akan berkumpul di sana, kemudian dipandu nanti atau dibimbing langsung oleh kepala perpustakaan. Itu. Oh, itu misalnya maksud Bu, ruangan yang dipakai itu karena berjadwal, berarti kita pakai ruangan perpustakaan di sekolah. Iya. Iya, bisa di ruangan perpustakaan kalau dia terjadwal. Kalau secara kompre atau secara keseluruhan siswa bisa kita kumpulkan sekali-sekali di lapangan. Jadi tergantung kondisinya. Kalau memungkinkan untuk kita ini kan misalnya cuacanya mendukung atau waktunya agak ini, kita bisa kumpulkan secara keseluruhan untuk 1 kali sebulan itu, Bu. Untuk resumenya, untuk Kenapa saya berpikir untuk melakukan ini? Karena untuk melatih kepercayaan diri anak-anak berbicara di depan forum atau berbicara di depan umum. Karena biasanya kalau di depan jangankan di depan orang banyak, di depan temannya sendiri di kelas itu kadang masih grogi atau masih nervous. Nah, dengan pembiasaan seperti ini, kita juga secara tidak langsung mengajarkan anak-anak itu untuk percaya diri. Percaya dirinya itu tumbuh dan mereka itu terbiasa untuk berbicara di depan umum. Itu Bu Aminah. Oh, begitu deh. Jadi maksudku kenapa kita tidak lakukan ini program ini setiap hari yang harus dilakukan untuk semua kelas di dalam kelasnya. Buku-buku kan bisa ditaruh sekarang di pojok baca, apa yang dibutuhkan kelas rendah, kelas tinggi, jadi setiap hari bisa berlangsung ini program. Oke. Kalau untuk jenjang SMP, oke lah. Mungkin bisa, atau mungkin kelas 4, 5, 6 mungkin bisa, karena waktu mereka, durasi mereka 3, 4, 5, 6, durasi pembelajaran mereka itu agak lebih ini. Tetapi kalau untuk pribadi saya sendiri di kelas saya, itu ada namanya di kelas itu 5 sampai 10 menit itu membaca di kelas itu. Membaca itu dalam artian dia hanya melihat gambar, karena banyak juga anak-anak yang belum tahu membaca kan. Kalau untuk SD kan dimaklumi sendiri, kalau untuk kelas 1, 2 itu masih berproses, walaupun ada yang sudah lancar sekali. Nah, untuk sudut bacanya memang kan setiap sekolah itu sudah ada. Setiap kelas itu kalau di sekolah saya itu sudah ada. Cuman untuk rutinnya itu pelaksanaan literasinya setiap awal pembelajaran tergantung, karena kita juga tidak bisa menentukan program yang artinya membuat guru kelas lain itu tidak nyaman. Nah, program ini kenapa secara umum saya buat tidak secara setiap hari untuk tidak mengganggu juga proses pembelajaran, dan kemudian supaya program ini bisa lebih efektif, tidak sampai bilang ini nanti ada kebosanan juga. Nah, pada saat itu programnya tidak setiap hari, tetap harus disampaikan kepada anak-anak bahwa membaca itu, berliterasi itu penting, nak. Bukan hanya pada saat program ini dilaksanakan, tetapi setiap hari. Itu perlu kita pahamkan kepada anak-anak. Tetapi untuk program ini sendiri pada saat mereka ingin tampil atau sudah resume atau melaksanakan kegiatannya itu memang harus terjadwal, tidak setiap hari. Tapi kalau untuk setiap harinya kembali kepada guru kelasnya masing-masing atau kembali kepada wali kelasnya kalau SMP dan SMA. Itu Bu Aminah. Ini sebenarnya fleksibel. Untuk SMP juga bisa. Untuk SMP malah lebih baik lagi. Untuk SMA malah juga lebih baik lagi. Cuman ininya saja diganti targetnya. Tapi kalau isinya
yang isinya yang di depan, di belakang itu saya rasa itu secara umum sudah bisa dilaksanakan untuk jenjang SMP dan SMA ataupun SMK. Kenapa? Karena itu justru lebih baik lagi. Saya waktu SMP itu ada memang seperti itu. Di setiap kelas itu ada perwakilan untuk naik ke atas untuk menyampaikan ringkasan dari novel atau cerita yang mereka, novel atau komik yang mereka sudah baca. Jadi di luar dari buku mata pelajaran. Ini khusus buku non fiksi. Oh, bukan buku pembelajaran. Buku fiksi. Fiksi itu artinya yang bukan yang kayak novel begitu toh. Novel, komik atau bacaan-bacaan majalah-majalah yang seperti itu yang saya maksud, bukan buku mata pelajaran. Itu Bu Aminah. Iya, jadi ini program kegiatan kokurikuler ini yang kita laksanakan, penanggung jawab penuhnya itu kan tidak diserahkan sama murid. Iya, punggawa literasi. Ini di setiap kelas itu ada 3 orang perwakilan sebagai punggawa literasi cilik. Kemudian mereka berkumpul di perpustakaan. Setelah itu mereka berkumpul, dicari lagi di antara semua yang berkumpul, di antara punggawa-punggawa ini akan dicari yang namanya ketua dari keseluruhan jenjang. Ketua dari keseluruhan jenjang. Jadi bukan hanya di dalam kelas masing-masing, dari ketua keseluruhannya sebagai penanggung jawab. Dan dari mana kita dapatkan ini? Itu suara terbanyak. Siapa yang menurutnya paling suka membaca dan bahasanya itu sudah tertata dengan baik. Artinya dia jadi pegiat literasi untuk teman-temannya nanti di sekolah. Itu bukan hanya di sekolah sebenarnya. Ini bisa juga disampaikan kepada lingkungan sekitarnya atau di luar dari lingkungan sekolahnya. Itu jadi pada saat anak-anak seumpama sudah berlangsung ini program tak pada saat tiba jadwal dan anak-anak masih di perpustakaan, yang koordinir langsung itu di perpustakaan, pegawai perpustakaan atau siswa yang telah ditunjuk sebagai seumpama kelas 1. Kelas 1 tidak ikut wali kelas, Bu? Harus ikut. Kalau untuk kelas 1 itu saya bilang tadi tetap adakan pendampingan wali kelas karena kewalahan gitu kepala perpuska dengan atau teman-teman yang lain, teman anunya punggawanya ini yang penanggung jawab punggawanya ini yang 3 orang ini kalau guru kelasnya tidak ikut. Jadi tetap harus ikut karena ini kan tidak dirutin setiap hari kan, hanya sesuai jadwal yang sudah ada di dalam jadwal itu. Seperti itu. Cuma bentuk jadwalnya cuma bentuk jadwalnya itu saya masih samar-samar, saya masih berpikir apakah harus ditulis di perpustakaan seperti waktu kunjungan atau jadwal kunjungan, karena kan saya sudah ada jadwal kunjungan di perpustakaan juga di sekolah. Jadi saya berpikir bagaimana saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah terutama yang pertama, kemudian berkoordinasi dengan kapusnya, kepala perpustakaannya untuk mengatur jadwal khusus untuk punggawa cilik ini. Karena ada juga jadwal kunjungan untuk setiap kelas. Ada di setiap pekan itu saya ada jadwal kunjungan setiap kelas. Beda-beda jadwalnya juga. Jadi ini memang agak rumit juga bagi saya, tapi saya juga berbesar hati optimis bahwa kegiatan ini akan sangat baik untuk dijalankan karena ada kepercayaan kita. Iya, bagaimana itu Bu kalau sekolah tuh macam sekolah itu kan rata-rata di perpustakaan itu banyak buku pelajaran yang sudah lama. Kalau masalah buku-buku cerita atau komik-komik apa belum ada. Nah, ini tugasnya nanti, tugasnya ini yang nanti ini kan kepala perpustakaan ini dengan punggawa-punggawa yang terpilih harus dulu koordinasi dengan kepala sekolah toh. Maksudnya itu menyampaikan kalau memang ini kita mau terapkan di sekolah, kita sampaikan menghadap ke kepala sekolah bahwa ada kegiatan yang akan saya laksanakan, Pak. Jangan bilang kegiatannya temanku. Maksudnya kegiatan ini kan artinya kita akan mengadopsi baru yang akan kita laksanakan ini. Ada rencana saya akan melaksanakan kegiatan seperti ini, Pak, terkait literasi atau bagaimana memicu minat literasi dari murid kita. Mekanisme saya sampaikan nih. Tetapi mungkin kami anak-anak itu butuh mungkin buku-buku bacaan yang bukan mata pelajaran, tetapi memang buku-buku bacaan fiksi itu yang itu
dengan umur mereka, sesuai dengan usia mereka. Karena mereka itu suka cerita bergambar, suka cerita-cerita dongeng mereka. Jadi memang harus difasilitasi bukunya. Bagaimana bisa memacu minat anak-anak, memicu minat baca anak-anak, sedangkan tidak ada yang kayak misalnya saya berjalan mau membeli pisang, tapi pisangnya itu kayak tidak cantik ya, artinya tidak segar kulihat, jadi tidak ada ketertarikan untuk membeli walaupun misalnya saya mau makan pisang kan, seperti itu. Ini seperti ini. Bagaimana caranya kita membuat anak-anak cintai atau ada minat literasinya, sedangkan di perpustakaan sendiri tidak ada sesuatu yang menarik atau bisa betul. Memang harus kayak ada diskusi langsung dengan kepala sekolah. Alhamdulillah saya kalau di sekolah saya itu banyak kan malah buku-buku cerita atau buku-buku dongeng, itu buku-buku bacaan itu yang banyak. Itu yang saya rasa bersyukur. Iya. Tapi ini program kita khususkan, atau kan nanti ditanya sama kelompok lain. Ini program tak kita khususkan hari Kamis ya? Iya Bu. Iya. Per pekan, hari Kamis per pekan. Sebelum jam pelajaran dimulai. Sebelum jam 7 itu, jam 7:15 kita sudah berkumpul. Jadi sekitar setengah jaman lah. Setengah jam, 30 menit, 45 menit. Karena kalau literasi itu untuk kita meringkas itu agak lumayan butuh waktu yang lumayan. Jadi kurang lebih sejaman lah. Memang khusus kita untuk 1 jam, kurang lebih 1 jam. Khusus untuk pengenalan literasi anak-anak itu perlu memang waktu, Ibu. Tidak bisa diburu-buru. Jadi dikondisikan saja dengan tempat waktunya. Karena saya kan artinya baru mau saya akan laksanakan ini. Saya nanti akan berdiskusi dulu apakah jadwalnya itu bisa 30 menit atau 40 menit atau bahkan diberikan waktu sampai sejaman. Nah, saya pernah berbicara dengan kepala sekolahku, dia sudah kasih waktu 1 jam. Kalau untuk literasi kasih 1 jam. Seperti itu kan. Saya bilang, oh iya Pak. Nanti saya mulai jam 7 sampai jam 8. Tapi ini ceritanya kan kita pilih kelas 1 sampai kelas 6. Kita pilih kelas 1 sampai 6. Jika kelas 1 sampai 6 ini berkumpul dalam 1 pekan setiap hari Kamis, berarti kita di sini harus mengatur waktu bagaimana bisa anak-anak semua dari kelas 1 sampai 6 masuk mengunjungi perpustakaan untuk memilih buku. Sementara ini kelas 1 sampai 6 dari mungkin ratusan orang, bagaimana Nuta? Ini kan kalau kunjunganku saya sudah tercover itu kunjungan, sudah ada jadwal kunjungan. Nah kan ini kan pelaksanaannya 1 kali sepekan, ya kan? Nah untuk sebelumnya itu kita sudah ada jadwal kunjungan ke perpus. Beda pada saat resumenya ada jadwal resume lagi kan? Jadwal ringkasan ceritanya atau menyampaikan ringkasan atau resume dari hasil bacaan yang sudah dibaca. Nah ini untuk jadwalnya untuk kelas 1 misalnya hari Senin. 1A, Senin pagi, 1B, Senin sore, ya kan? Kelas 2, hari Selasa, seperti itu. Dan itu sudah terjadwal. Nanti kalau kita sudah masuk di Kamis berikutnya, di hari pekan berikutnya kan, ini kan ceritanya dijalankan dulu, namanya dikumpulkan dulu. Ini kan masih dalam pengumpulan dulu. Mekanismenya dulu toh, pembentukan punggawa dulu, dipilih dulu dari setiap kelas. 3 orang, kemudian dikumpulkan semuanya dan ingat yang terpilih ini bukan yang harus pintar, tapi dia memang harus cinta dengan membaca. Dia suka membaca, dia suka sekali membaca. Dia harus suka membaca supaya dia bisa mengajak teman-temannya, bisa memotivasi temannya untuk mau membaca. Apa manfaatnya membaca? Jadi masing-masing 3 orang ini akan dikumpul di perpustakaan. Mereka dulu yang akan secara intern ini dengan kepala perpustakaan, mungkin didampingi dengan guru-guru kelas yang wali kelasnya kan sudah memilih, guru kelasnya kan sudah memilih kan, dia arahkan ke perpustakaan, berkumpul di sana, maka di sana itu dia sampaikan siapa namanya kelas 1, siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa bendaharanya, itu dalam format. Kemudian ada di kelompok besar itu ada namanya ketua umum, wakil ketua umum dan sekretaris. Ini yang nanti yang akan menjadi sebagai pemandu untuk teman-temannya. Iya,
pemandu untuk teman-temannya pada saat ingin berkumpul. Kan mereka bisa secara mandiri untuk mengadakan mungkin rapat kecil di perpustakaan tapi harus memang terus-menerus melibatkan kepala perpustakaan karena kan buku-bukunya ada di sana. Nah, setelah itu diatur jadwalnya nanti akan ditentukan oleh mereka sendiri, kemudian difasilitasi oleh kepala perpustakaan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Mungkin boleh disamakan atau mungkin boleh berbeda. Kalau berbeda berarti di-cut gitu jadwal awal karena sama aja sebenarnya ini maksudnya toh berliterasi juga. Tapi waktunya tetap sama. Nah, setelah itu sudah ada terpilih ketuanya, maka akan disampaikan kepada seluruh siswa pada saat Jumat ibadah sekalian atau pada saat upacara bendera. Rencananya seperti itu supaya mereka tahu bahwa ternyata ada namanya polisi punggawa literasi cilik dan mereka lah anak-anaknya, supaya mereka juga merasa dihargai, merasa bahwa keberadaan mereka itu diakui kan, yang terpilih ini ada kebanggaan tersendiri. Nah, setelah itu nanti itu terjadwal berjalan 1 pekan. Nanti pekan berikutnya itu akan ada nanti hari Kamisnya itu, walaupun bertepatan dengan kunjungan perpus, tetapi dalam 1 pekan itu ada resume atau mungkin dalam 2 pekan. Jadi jadwal ini akan tetap ada, tetapi dia berlatih untuk meresume itu di setiap pekannya itu atau di 2 pekan berikutnya itu, mungkin di depan wali kelasnya masing-masing, guru kelasnya masing-masing. Nah, setelah itu pada saat dipertemukan mereka semua, kan ada waktu pertemuan secara kompleto, secara keseluruhan. Nah, itu mereka sudah bisa untuk maju ke depan dengan dicatat siapa yang sudah bisa masuk, siapa yang sudah bisa tampil di depan untuk menyampaikan ringkasan dari cerita yang mereka sudah baca sebelumnya. Itu saja, Bu. Ya. Berarti begini, misalnya kan setiap hari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu ada kunjungan perpustakaan ceritanya. Jadi pada saat memasuki hari Kamis, ini punggawa khusus ceritanya, punggawa khusus yang masing-masing di kelas sudah memetakan siapa temannya yang bisa menyampaikan nanti resumenya. Itu nanti yang 3 orang dalam satu kelas 3 orang kan. Jadi ada 6 kelas, ada 18 orang punggawa. Di luar punggawa umum, yang ketua umumnya ini ceritanya. Kalau yang ketua umumnya tetap dia berada di punggawa di dalam itu, yang terpilih itu. Jadi dia merangkap 18 orang itu. Yang dari 18. Oh iya, berarti dipilih. Itu nanti pada saat hari Kamis berkumpul itu yang 18 orang menceritakan siapa kira-kira teman yang mewakili bisa menyampaikan resumenya di Kamis berikutnya, pekan berikutnya di lapangan ceritanya. Disaksikan oleh seluruh kelas. Iya, betul. Begitu. Oh iya. Jangan sampai nanti ditanya besok, nah tidak ditahu kelompok kita sebagai teman kelompok tidak ditahu programnya apa. Ini tuh, Bu, ya saya rasa anak-anak itu sebenarnya itu saja di kelas. Kadang-kadang pada saat kita memanggil namanya saja, menyebut namanya saja, nah mereka senang sekali menyebut namanya saja. Apalagi kalau misalnya mereka itu diberikan pengakuan atau diberikan kepercayaan bahwa kamu yang dipercayakan. Jadi mungkin awalnya akan sulit atau mungkin karena namanya pola pembiasaan. Tetapi pada saat kita mengatakan ini berproses, apapun hasilnya jalankan dulu, nanti dilihat hasilnya di belakang. Karena ini adalah namanya proses belajar. Tidak mesti bilang harus sempurna, ya kan? Segala program itu kan tidak selamanya berjalan mulus. Tetapi saya rasa kalau kegiatan ini dilaksanakan dan kepala sekolah beserta bendahara dengan kerjasama bendahara itu bisa memfasilitasi buku-buku yang sesuai dengan minat, dengan keinginan anak-anak itu, buku bacaan yang mereka sukai, itu luar biasa. Bisa juga kita minta dari anak-anak yang misalnya berlangganan majalah Bobo atau berlangganan apakah komik, apakah yang bergambar itu yang di rumahnya sudah tidak terpakai lagi, mungkin kita bisa suruh datang untuk menyumbangkan atau dengan tapi bukan menyampaikan kepada anaknya, tapi dengan lewat forum peduli orang tua itu.
bisa kita sampaikan program seperti itu sama ketuanya Orang Tua Peduli. Siapa tahu ada yang mau menyumbang buku-buku cerita anak-anak yang di rumah yang sudah tidak terpakai lagi, seperti itu. Kalau itu saya laksanakan memang di sekolahku dulu di SMP tuh, jadi itu di meja sudut bacaku itu penuh dengan buku-buku yang kayak rolling itu. Setelah saya baca, saya rolling lagi ke kelas sebelah, saya kan kelas 81 sebelah lagi. Nah di SD ini saya inginnya, walaupun misalnya bilang tidak terlalu tapi membaca anak SD kan tidak perlu itu bilang harus tulisannya baca gambar saja dia lihat, dia bisa deskripsikan dengan kata-kata, itu sudah berliterasi namanya. Walaupun secara tidak langsung dia membaca seperti itu. Itu mungkin Bu Fira. Halo. Iya, Bu. Bu ini kenapa panggil ke sarana? Hah? Nak dengar suaranya? Bu Sri. Ya, jelek jaringannya. Jelek jaringannya. Oh, jadi seperti itu nih ceritanya jalannya begini programnya. Kalau tidak kita tahu nih ada tujuannya apa. Iya. Jadi tidak ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Begini Mi, kalau saya sudah setuju ini dengan ini. Iya. Alasan saya kenapa memilih kelas 1 dan 6 karena anak-anak tidak boleh didiskriminasi terkait dengan kebutuhan. Walaupun misalnya saya sudah sampaikan alasan saya tadi itu, karena saya kan mengajar di kelas awal. Saya bisa merasakan anak-anak itu, saya taruh buku saja di meja begini. Mereka itu walaupun dalam proses pembelajaran, ya kan, lewat. Nah, bukan lagi begini, berarti minat bacanya itu ada, tetapi waktu dan kesempatan yang diberikan itu yang kurang. Jadi saya berpikir kenapa saya tidak libatkan semuanya, ya kan? Dari sejak dini sebenarnya pengenalan tentang minat baca ini harus disampaikan kepada anak-anak, dan ini bisa kita sampaikan kepada orang tua bahwa ada namanya itu sekarang literasi digital di aplikasi literasi digital itu ada buku-buku yang bisa di-download secara offline, kemudian anak-anak bisa membaca buku bergambar. Buku bergambar itu bagus sekali itu. Itu mungkin Ibu Fira, Bu Sri, Bu Aminah. Nah, mekanismenya besok atur tugas Ki. Saya mau lagi dia. Tidak pernah Pak jadian. Tapi kita tampilkan, cuma saya mau baca. Moderator Bu penak ke. Berarti saya timekeeper. Kita bagi sebentar bikin kepala grup di. Kira nanti ketemu jadi hari Senin semua. Tidak ketemu semua hari Senin. Iya, kayaknya bikin grup sudah ada gitu. Yang bikin grup itu nanti yang belum ada selesai selesai tugasnya. Ini aku ganti sebentar. Hari Senin Di, bukan besok Di. Senin jadwalnya dia Senin Di. Iya. Oh iya, karena besok jadwal Bu Fira moderator, dicatat mana Bu Sri? Iya, tahu. Catat ya, Dek. Bu Aminah bisa jelaskan ini kalau disampaikan. Dibacakan toh, Bu? Tidak, maksudnya ada nanti penguraian, ada penjelasan nanti di poin-poinnya, Ibu. Oh, ada penjelasan di setiap poin? Iya. Oh, kita mau pilih karena kita yang buat. Kita mau pilih, Bu, karena kita yang buat. Iya. Karena kan kalau tidak dijelaskan itu durasi waktunya sangat sempit. Sedikit pasti akan banyak pertanyaan. Oh, oke, Mipale. Kalau begitu kita dikasih waktu itu satu kelompok itu sekitar 30 menit untuk presentasi kan. Biasanya seperti itu. Ya. Berarti saya mau pale timekeepernya. Iya, sekaligus kesimpulan. Sekaligus kesimpulan, iya. Boleh. Okay. Iya. Bu Uni. Kesimpulannya sudah ada, nanti kita tinggal baca saja di belakang. Nanti saya tampilkan. Ibu Sri notulen, Ibu Sri notulen. Iya, Bu Sri notulen yang mencatat pertanyaan. Terus yang menjawab pertanyaan juga bisa Bu Fira, bisa Ibu
Amina bisa Bu Iya. Sri. Sama-sama itu ya. Sama-sama semua. Sama-sama. Siapa-siapa yang bisa. Pokoknya kasih ke semua Iya. kesempatan, Bu. Siapa angkat tangan, oh silahkan. Ada Iya, mau tambahkan, silahkan. Oke. Ya moderator Nanti- itu yang berperan. Iya. Moderatornya itu yang berperan, itu yang memberi kesempatan. Tapi Siapa TMTP itu yang Ibu Fira di Bu. moderator. Iya. Iya. Saya Oh, terkipar Kalau itu waktunya di saya tuh dengan baca kesimpulan. Iya. Dengan menjawab pertanyaan. Dengan menjawab pertanyaan. Ibu Sri Mencatat pertanyaan. mencatat pertanyaan, menjawab pertanyaan. Pokoknya oke. Semua menjawab pertanyaan. barusan Jam berapa ini disuruh orang sih digabung? Bu Aminah. Jam 15:05. 15:05. Iya. 15:05. Hampir nih. Tinggal 9 menit. Kita edit mana? Nanti kita rubah fotonya. Iya. Oke. Tinggal saya tambahkan. Di mana dikirim? Nanti dikirimkan fotonya. Nanti ada bikin di grup kah? Oh, Ibu Sri nanti buat grup. Nah, dengar gitu. Nanti saya kirim di grupnya. Itu ada kan dari kamera. Gegeri duri pantarang kayak orang berkelahi. Tak kalah bermalam lagi di situ. Woi, sangin Iya, tolong ini pasaran. Woi, apa gigi-gigi kamu? Astagfirullah. Ibu Anita, Ibu Marwah. Astaga. Satu kelompok Ibu Marwah sama Bu Nita kah? Wih, tolong dengar ke suara anak. Di SD. Dengan Bu Risna. Satu kelompok ya. Kayak mau berkelahi kurasa. Berdekatan semua itu yang 3 orang ah. Hah? Berdekatan semua itu yang kelompoknya itu yang 3 orang. Iya, di Irisna. Risna, Marwah. Iya. Kita berjauhan semua, Ki. Saya kita tepar. Berjauhan semua. 4 tempat kita, 4 tempat. Hampir begini tidak hampir begini tidak sumsum begini. Iya, akan merindukan suasana seperti ini. Akan merindukan. Ada susah, ada sedih dan bahagianya. Sedihnya karena mau berpisah, bahagia karena mau selesai. Iya, bahagia mau selesai. Nah, sedih tongki, rindu ki hari-hari begini. Rindu ke loka karya. Hampir metawa. Kirim ki foto tadi. Iya, nanti di grup dikirim fotonya. Iya, lengkap itu foto di Bu Sri. Ibu Sri, ada nih. Ibu ada. Oh. Bingung foto apa tuh lagu kirim yang bilang foto cantik, nampaknya kita nak sini kan. Kasih begini mesti dikit kata. Aku bilang ya mana saya foto cantik, nampak tenis ini kan mah. Malika foto seluruh badan dari ujung foto bergaya mo, terakhir minne nih. Foto gaya-gaya mo. Aku kirim saya foto tunggu di HP-ku. Nah bilang, ikut stop share, stop Midi. Iya. Tidak kedengaran ide Uni. Suara tak klik 2 kali Ki. Bicara Miki Dek. Ini pakai HP Maki Bu Uni. Nakin HP tahun juga pakai. Pakai HP Maki. Ganti mi laptop, coba biar yang masuk ke lewat HP. Ngomong-ngomong, udah dengar sih suara tak atau suara tak juga tidak terdengar? Besok ke ke Bu Anita atau tidak? Tidak Ji? Tidak tahu. Hari Senin kapan? Saya besok tidak bisa. Iya, ada pengantinku besok. Tidak bisa. Oh. Latihan mandiri Mi. Hari Senin bagus, cepat-cepat pergi ke situ.
Oh, Beradi. tidak terbaca, tidak terdengar suaraku. Anu tak itu. PPT kuku anu, baru ku stop share. Apa yang mau dipakai? Apa yang mau pakai, Bu? HP mau pakai dulu. Oh, oke. Iya. Iya, kita mau nutulan saya. Iya. Itu anu nanti enggak apa-apa Ji, enggak apa-apa Ji. Ibu tampil pengen di grup deh, Ibu Marwah, Ibu Anu Ramlah. Ibu Ami na ba't tungin yung tasing? Astaga, siapa ini foto, Pak? Tapi Ibu Yudi saya ku edit foto tak baru ku kirim nah. Sudah bisa penyisa. Ku kirimkan ke fotoku. Ada foto ya? Kirimi foto tercantik tanah bilang Bu Uni. Bu Sri. Saya Sri, kau cari mi fotoku yang ada sama kita. Yang kita suka mana? Oh, sedang kirim semua tahu. Ale. Banyak anak foto na Bumina. Mana tidak kirim, Pak? Injang Sri kirim. Oh, ale mi pengen join. Ale yang kita anggap Ibu Fira ini Ji. Cantik mi. Itu mau. Cantik mi. Itu mau. Oke. Padahal baru kamu foto pakai pegang lope. Ada dua ini, ada yang baju merah di atas mobil, ada yang baju biru. Yang mana itu? Sembarang Bu, yang baik. Semua Sembarang. Oke sayang. Uni ini, yakin ini? Yakin itu unik kah? Uni, yakin Uni? Iya nih. Cinta tanah air kita Hampir minta 3 menit. Iya 3 menit. Berarti fix di besok nanti speaker saya moderator Bu Pira, kemudian timekeeper sekaligus kesimpulan Bu Amina, kemudian notulen itu Bu Sri Wahyuni sekaligus yang menanggapi semua sih, menanggapi pertanyaan semuanya. Bisa ditambahkan. Bu, besok kah? Hari Senin maksudnya? Iya, besok ada pengantinku saya. Keluarga. Dede. Banyak memang musim pengantin ke ini. Dede, cantik negara. Gegere nanya pantangan keren. Nah, tunggu lagi Nona. Apa seringnya? Nasi padang, nasi puruki. Suruh Bu Anita masak. Mana bikin itu? Masak Ibu Anita? Tidak tahu gimana sepetan bala. Kaki kita mau tahu masa sampai di situ. Bu Amina. Jalan putih banyak nah di Ramlah. Langsung ke OTW sini nah. Banyak nah jalan putih. Masa? Banyak sekali nah pesan kamu. Nyaman nah. Bawa Marwah ada sampai 50 biji. Aduh.
Banyak lah. Harus Jauh ke sini. kita rumah Gupira. Gupira itu dekat. Aja kalau di rumah, Mak. Saya dari sekolah IDKI. Oh, Ibu Gupira Ana di mana? ini jauh kah? Bu Amina ditanya gitu. Jauh. Iya, tadi dari Bontonompo kan tinggal di sini. Sebentar pulang Oh lagi. iya tahu. Iya dari Bontonompo. Kita bukan sore. tunggu binasa dikit toh. Iya sayang. Ini kan Ditanya dikit nggak? ke sini. Ditanya. Sama Ini kan dikit ke sini. Baru sama lagi pulang. Udah deh. Ayo deh. Nanti deh besok. Besok kapan ketemu kakak lagi? Kapan dia? Iya, hari Senin Senin, kita tuh. Oh iya. Senin pagi. Senin pagi mau di. Oh berarti langsung kirim sama-sama. 10 berkumpul. Oh, ada nih Pak Eli ya? Apakah sudah selesai? Sudah Pak. Sudah Ya Pak. Pak, sudah Pak. Berarti mohon bersiap-siap untuk kembali ke Menrum. Terima kasih. Siap Pak. Iya, Pak. Ibu Siti dan Ibu Ramlan, tadi ke Menrum ya.